Bang Asri, eh, GPII ini kan organisasi tua sebenarnya sejak awal kemerdekaan ya kalau nggak salah. Nah mungkin masih banyak orang-orang atau masyarakat yang ingin tahu sebenarnya mulai dulu eksistensi GPII sampai sekarang, mungkin bisa direview sedikit dan nantinya dijelasin nih kira-kira apa yang akan dilakukan GPII ke depannya. Oh, iya, kalau kita bicara berdirinya negara ini, ada banyak kelompok yang berkontribusi, termasuk dalam GPII. GPII itu didirikan pada tanggal 2 Oktober 1945. Semangatnya adalah semangat kebersamaan. Jadi ketika itu tidak ada satu kelompok pemuda, organisasi pemuda yang menyatukan semua kelompok pemuda Islam. Waktu itu belum ada, makanya para founder GPII, di sana ada Pak Muhammad Nasir, ada Pak Anwar Cokroaminoto. Anwar Cokroaminoto ini anaknya Pak Cokroaminoto ya, dengan Pak Wahid Hasim. Pak Wahid Hasim ini anaknya Bapaknya Gus Dur, ya, bapaknya Gus Dur. Bapaknya Gus Dur. Jadi kemudian ada ide-ide dari mereka, harus ada satu kelompok pemuda yang itu bisa menjadi tempat bagi semua komponen pemuda yang tadinya kan basis ormasnya kan, hanya masuk ke GPII. Semangatnya cuma dua. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, syiar Islam. Itu aja awal itu. Makanya pada bulan November ketika GPII berdiri, kemudian pada bulan November 1945 ada Kongres Umat Islam. Kongres Umat Islam itu memutuskan, ya, di samping salah satunya Partai Islam Indonesia, Partai Islam, salah satunya Partai Islam Indonesia di Indonesia itu adalah Masyumi. Kemudian yang kedua, Gerakan Pemuda Islam di Indonesia itu hanyalah GPII. Hasil dari Kongres Umat Islam pertama pada bulan November tahun 1945. Kita tahu bersama Pak Kiai Haji Asy'ari, Hasyim Asy'ari, beliau kan pimpinan Masyumi Ormas, belum partai politik, bahkan pernah menjadi Dewan Syuronya. Masyumi Ormas ya, nanti 1945 kemudian ada permintaan dari Jepang, semua ormas harus berhimpun dalam partai politik, makanya Ormas Masyumi menjadi Partai Masyumi. Jadi setelah sebelum kemerdekaan pun sebenarnya embrio GPII itu sudah ada dalam semangat para founding father Masyumi kan gitu ya. Founding father Ormas Islam. Jadi NU punya kelompok pemuda, Muhammadiyah punya kelompok pemuda, kelompok ormas-ormas besar ini ada kelompok pemuda, tapi bergeraknya masih kelihatan satu-satu. Makanya diusulkan harus ada satu kekuatan, satu kelompok pemuda yang semuanya bisa di dalam, dibentuklah GPII. Dan GPII ini pada awal mulanya memang yang sangat getol diperjuangkan pada saat itu. Mempertahankan kemerdekaan. Jadi berjuang bersama dengan para pejuang waktu itu. Bahkan ada beberapa tokoh GPII itu menjadi bagian daripada pasukannya Jenderal Sudirman. Ada yang berjuang di macam-macam, hampir semua lini perjuangan itu GPII masuk. Besar lah GPII waktu itu. Karena jadi pada saat itu pemuda-pemuda GPII ini sudah ikut perang ya? Perang lah, tahun 19 tahun 49 kan, agresi militer 1 itu ikut perang, angkat senjata. Bukan lagi waktu itu kan negara memang diharuskan pemuda Indonesia, negara lagi membutuhkan pemuda, makanya pemuda menjadi fardu ain. Fardu ain wajib untuk turun berjuang, mengangkat senjata, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi nih peranan GPII pada saat itu ya. Perang ini pakai senjata, pakai senjata ya. Hizbullah itu kan terkenal, pasukan GPII terkenal. Nah, kemudian hari ini dengan segala dinamikanya GPII masih eksis
pasca adanya muktamar bersama ya Bung ya, apa sebenarnya yang akan direposisi gerakan GPI untuk saat ini dan mungkin ke depannya di tengah kondisi sekarang ini? Kalau saya lihat aktivis-aktivis ini kan banyak diidentikan dengan urusan politik aja, tapi di samping itu teknologi sudah demikian maju pesatnya, GPI ada di tengah-tengah, hadir di tengah-tengah, bahkan sekretariatnya ada di Menteng Raya 58, ada di pusat kota Jakarta, pusat ibu kota. Apa tuh yang akan kita reposisi ini untuk eksistensi GPI ke depannya ini? Oke, banyak hal sebenarnya. Yang terpenting dari sisi internal, bagaimana kita kemudian ada merubah mindset berorganisasi, termasuk mindset bernegara. Kalau bagi saya ingin, makanya dari awal saya menjabat sebagai ketua umum, saya mendorong bahwa segala bentuk dinamika di negara ini harus kita pahami sebagai sebuah perdebatan antara saudara dengan saudara. Jadi kita dengan kelompok ini, kelompok itu, kita kan berjuang ini yang baik. Orang-orang yang ingin mengelola negara, ingin mengelola sesuatu yang berkaitan dengan rakyat, itu pasti niat baik semuanya. Nah, makanya konteksnya adalah dialektika pertarungan untuk berbuat baik. Kalau kemudian ada sesuatu yang missing di kelompok lain ataupun di kelompok kita, arahnya mulai lain, itu kita harus lawan. Karena tujuan GPI tadinya, visi GPI tadinya hanya bagaimana mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan syiar Islam, itu karena berjalanan waktu itu berubah menjadi bagaimana menciptakan atau menghadirkan sebuah suasana kenegaraan yang adil, sejahtera, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya benar-benar masih ada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kepentingannya masyarakat itulah yang diperjuangkan. Iya benar. Nah, seperti itu. Makanya kemarin ya karena nama organisasi kan ada pasang surut. Kemarin beberapa kejadian besar di negara ini yang berkaitan dengan bencana, GPI selalu ada di sana. GPI ada. Tsunami, kemudian ada tsunami di Aceh 2004, kemudian ada meluapnya Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu berbulan-bulan. Itu GPI juga hadir di sana, di Merapi juga. Terakhir gempa bumi di Jogja, GPI hadir, di Lombok hadir. Terakhir ini di Semeru. Kita dari sayap, bukan saya, macam-macam kelompok ad hoc dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Islam Isu, Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang namanya GPI Peduli, itu ngirim utusan bawa bantuan ke lokasi gempa di Lumajang, Semeru. Nah, berkaitan dengan pengembangan teknologi IT, ini kita lagi menyiapkan sebenarnya. Yang lagi-lagi mindset cara berpikir kita, bagaimana memandang proses perubahan peradaban dengan proses perubahan kultur masyarakat. Ya, kita harus mengikuti proses perubahan peradaban. Kalau Novel Harari bilang paling basicnya, siapa yang paling bisa bertahan terhadap, siapa yang paling bisa beradaptasi, dialah yang akan menang. Makanya kita di GPI, siapa yang paling cepat dan paling bisa mengikuti perkembangan peradaban, dialah yang akan eksis. Oke. Tung, sekarang ini kan eranya pemuda milenial lah. Kalau saya lihat pemuda sekarang ini kayaknya ini lebih kepada sifat-sifat gini lah, pragmatis. Konkretnya apa sih sebenarnya, kan begitu. Sekarang ini kadang-kadang banyak yang pola-pola instan yang dipakai. Nah, bagaimana Ketum sebagai Ketua Umum GPI ini beradaptasi dengan situasi yang seperti itu di era maraknya era komunikasi yang begitu cepat? Mereka bukan instan, bukan, tapi itu zamannya. Oke. Jadi hari ini memang zamannya instan. Artificial intelligence sebagai salah satu bagian daripada revolusi industri keempat, itu banyak sekali memberikan penjelasan kepada kita, bahkan bukti ke depan yang bersifat panjang lebar itu akan dirangkum di situ. Misalnya
pengetahuan apa yang tidak bisa kita temukan di Google misalnya, dalam sisi tekstual misalnya, atau kognisi pengembangan pengetahuan. Kemudian praktek-praktek yang bersifat praksis. Kita sudah nggak perlu belajar di sekolah, belajar di tukang, kita tinggal buka YouTube, tinggal buka sosial media, kita udah bisa temukan di situ. Nah, jadi memang eranya hari ini, era milenial dan generasi Z, itu era praksis, memang eranya instan. Dan kalau kita masuk ke mereka, kita harus jadi orang yang mengadopsi era instan itu. Kalau kita tidak masuk ke situ, atau kita nggak akan bisa. Saya yakin yang terjadi di mereka itu adalah proses perubahan peradaban. Kalau kita nggak masuk ke situ, kita yang ketinggalan. Justru sekarang itu apa yang ada di generasi milenial dan generasi Z, itulah proses perubahan peradaban ke depan. Kita harus ke sana. Sebagai generasi X, saya mungkin hitungannya generasi X ya, di atas 38 tahun ya, generasi X, ya kita harus ngikut. Karena peradaban lagi dengan mereka. Kalau kita tinggal ya, kita digilas oleh zaman. Justru itu strateginya beradaptasinya itu ya? Iya, itu harus beradaptasi. Bagaimana? Apakah di GPI ini ada badan-badan yang memang khusus ngurusi mahasiswa, ngurusi milenial, ngurusin perempuan, kan sekarang lagi kenceng. Ada lah. Kalau bidang-bidang secara khusus memang kita siapkan. Ada bidang informasi dan komunikasi, kemudian ada badan otonom khusus keputrian, ada, kemudian badan ada khusus ya untuk badan khusus, badan otonom namanya, badan otonom keputrian dan badan otonom kemahasiswaan. Ada satu lagi namanya brigade. Jadi kita punya 3 badan otonom, dan biasanya yang memainkan komunikasi atau yang memainkan narasi-narasi milenial dan itu ada di Infocom. Gitu ya. Karena dulu dia bikin seminar di Kementerian Informasi dan Komunikasi tentang penggunaan web, pokoknya komunikasi yang bersifat cepat, tepat, yang menggunakan media sosial. Oke, artinya GPI sudah punya program-program itu bahkan dengan ininya ya, institusinya ya, seperti itu. Nah, kira-kira untuk kemudian GPI ini bisa masih banyak diterima oleh masyarakat, ini apa yang akan dilakukan oleh Bang Masri untuk tetap GPI ini bisa eksis di tengah masyarakat? Yang pertama, kita harus memahami dulu atau mengidentifikasi masyarakat kita itu seperti apa. Dari sisi sosial politik kita udah bisa melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak orang miskin, berdasarkan data dari BPS. Ya, betul. Yang kedua, polarisasi politik yang masih begitu tajam antara kelompok agama dan nasionalis. Ini proses pencairannya kayaknya lama. Dan dari GPI saya melihat gini, ada kecurigaan misalnya dari kelompok nasionalis terhadap kelompok ini dalam konteks politik. Ada kecurigaan kelompok nasionalis terhadap kelompok politik agama atau agama politik. Begitu juga sebaliknya, ada kecurigaan dari kelompok agama politik terhadap kelompok nasionalis. Saya melihat keduanya sebenarnya bisa ketemu. Di mana ketemunya? Ketemunya adalah pada proses dialektika pemilu, kemudian pengawasan terhadap kinerja mereka ketika mereka memenangkan sebuah kontestasi demokrasi, pileg ataupun pilpres, pilkada. Dan GPI terbuka. GPI iya, di dalam open minded. Jadi open minded, kita mendorong bahwa saya sampaikan tadi, apa yang terjadi di negara kita ini adalah sebuah dialektika bersaudara. Jadi ketika misalnya, karena kan kencang polarisasi antara kubu agama politik agama dengan kubu nasionalis, saling mencurigai, bahkan bisa menyeret banyak orang lagi. Nah, ini dari sisi politik. Nah, GPI akan tampil ke depan karena basic GPI adalah organisasi Islam kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama Islam. Ya, kita ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di kelompok nasionalis misalnya, bahwa Islam politik itu indah, bahwa Islam politik itu rahmat lil alamin. Buktinya ada. Ada juga yang menggunakan politik agama, ya termasuk politik Islam atau Islam sebagai sebuah gerakan yang
mencederai kemanusiaan. Artinya agama hanya dijadikan sebagai alat. Nah ini harus kita tengahi. Di mana pertarungan? Hal ini kan jelas. Partai politik yang berasaskan Islam kan ada di parlemen. Partai politik yang berasaskan nasional ada. Dan sampai sekarang kan Indonesia masih berdiri, masih jalan. Mereka masih ketemu, masih berdiskusi, masih membahas undang-undang. Jadi kecurigaan macam apa? Kalau kemudian itu menjadi sebuah instrumen politik, ya sah-sah saja.